Kerinduan Ibunda Raffi kepada putra kesayangannya yang tengah dibelit kasus rupanya tidak tertahan lagi hingga berurai air mata. Tidak kunjung dihadirkan ke sidang dan dibebaskan. Padahal santer kabar bahwa teman-temannya yang di Lido sudah dibebaskan semua. Lantas seperti apakah Ami Kanita menahan kerinduannya? Benarkah sejak Raffi Ahmad ditahan, Ami Kanita dan keluarganya harus hidup hemat karena tidak ada lagi pemasukan? Hari Kamis besok akan menjadi tanggal penentuan bagi gugatan pra-peradilan Raffi Ahmad. Nasib pra-peradilan lawan BNN di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan diputuskan besok. Tak bisa ditebak kemana arah anginnya. Bisa jadi Raffi menang, tapi bisa juga sebaliknya. Jelang hari menentukan itu ditemui tim intens kemarin, Ami Kanita Ibunda Raffi justru dibekap kerinduan yang makin kuat kepada Raffi. Setiap hadir ke sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ami Kanita berharap bisa memeluk erat putra kesayangannya itu untuk meluruhkan kerinduan yang mencengkeram kuat hatinya. Namun sayang, yang diharap tak kunjung datang. Maka seperti inilah keluh kesah Ami sambil berurai air mata tentang kerinduan dan penderitaan batinnya sejak ada sekat-sekat terpisah jarak antara dirinya dengan Raffi. Ya kangen lah, kangen. Udah sebulan lebih, komunikasi juga terbatas. Ketemu juga terbatas, itu aja. Bukan masalahnya, cuma kok anak saya sama disikapi dengan seorang anak yang membahayakan bagi negara gitu. Itu aja gitu kan. Mana anak saya jelas-jelas terbukti nggak seperti itu gitu kan. Tapi kok disikapinya kayak ada ketidakadilan. Kehilanganlah apapun anak saya, jiwa raganya sedang tidak bebas, sedang ditahan. Itu yang membuat saya sedih gitu kan. Kalau Raffinya berbesar hati, tapi kalau untuk ibu betul-betul sedih banget gitu, kayak tertusuk-tusuk hati saya. Ya sering komunikasi tiap hari ngobrol gitu kan. Sekarang nggak bisa. Nggak. Kayak anak saya tuh benar-benar yang seorang merugikan negara, penjahat atau pengedar gitu kan, seperti itu disikapinya sama kepada seorang anak saya. Itu aja yang membuat saya sakit. Kalau memang anak saya penjahat, seandainya emang anak saya betul-betul pengedar, apa anak saya seorang narkoba, pecandu, saya pasti ikhlas, saya akan terima. Di sini yang tidak saya terima yaitu gitu kan, anak saya bukan seorang pecandu narkoba, anak saya bukan penjahat, anak saya tidak merugikan negara. Kenapa disikapi sama terhadap anak saya? Mana keadilan? Belum lagi lepas perasaan yang diayun rindu kepada putra sulungnya yang kini hidup di tempat terapi dan rehabilitasi Lido. Ami Kanita sudah mendengar kabar yang seolah merontokkan jantung. Santer terdengar kalau teman-teman Raffi yang dulu ikut digerebek di rumah Raffi dan digelandang ke BNN lalu ditahan dan kemudian direhabilitasi di Lido Sukabumi, kini sudah menghirup udara bebas. Ada rasa tidak rela sekaligus ingin menuntut bela akan nasib anaknya. Namun saat menjenguk Raffi hari Sabtu lalu, hati Ami Kanita tergetar. Mendengar kabar teman-temannya sudah dibebaskan, Raffi justru tidak mengeluh dan meminta sang mama membiarkan hal itu. Kendati begitu, nalurinya sebagai seorang ibu tak bisa didustai. Dari sorot mata Raffi, Ami Kanita bisa menangkap sinyal-sinyal kekecewaan yang merantai hati putranya itu. Kalau mengeluh enggak. Iya, kalau mengeluh enggak sama sekali. Malah Raffi bilang, biarin aja Ma, teman-teman Raffi keluar bebas nggak apa-apa, katanya gitu. Ya nggak bilang apa-apa, cuma kan kelihatan dari matanya kalau dia tuh betul-betul boring, betul-betul stres, pengen bebas gitu. Dengan teman-temannya aja kan yang 7 orang udah keluar. Satu sisi kan mereka udah positif hasilnya. Anak saya kan enggak. Tapi terus kayaknya pengen dihancurkan. Kayaknya ada sesuatu. Enggak ngerti aja, pengen nggak ngerti.
udah sedih banget, perasaannya udah ketusuk-tusuk. Melalui hari-hari tanpa Raffi, Ami Kanita seakan kehilangan separuh jiwanya. Padahal kepada putra sulungnya itulah Ami kerap bersandar. Memecahkan masalah keluarga pun Ami selalu mendiskusikannya dengan Raffi. Maka setelah Raffi menjadi tersangka kasus dugaan narkoba, bagi Ami tinggal kesunyianlah yang didapat. Dan untuk menghabiskan waktunya sehari-hari sambil menunggu Raffi bebas, Ami menghabiskan waktu bermain bersama cucunya yang tak lain anak dari adik Raffi. Seperti inilah aktivitas Ami mencoba menghibur diri dengan bermain bersama cucunya. Emang udah 2 kali udah selesai? Udah? Cuma pakai masjid ya pasti. Minta dong, buka dong, minta dong. Atau es krim, mau dong? Enak sih? Strawberry ya? Enakan yang rasa itu, mangga. Ya kan? Beneran? Iya. Hidup tanpa Raffi tak hanya membuat hari-hari Ami Kanita terasa kosong, tetapi juga harus hidup sehemat mungkin agar terus terjaga kelangsungan hidup keluarganya secara finansial. Sejak suami tercintanya dipanggil pulang oleh sang halik, Raffi lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Begitu Raffi dibelit masalah dan tidak bisa bekerja seperti sekarang, maka tak ada pilihan lagi selain menghemat biaya hidup. Dan perasaan Ami pun serasa teriris sembilu, karena di tengah-tengah keprihatinan tersebut muncul isu membayar fans Raffi untuk mendukung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lalu seperti apa tanggapan Ami? Benarkah kini ia harus menghemat segala pengeluaran? Iya, saya juga sedih ketika kita menghadapi musibah yang amat berat. Ada yang fitnah seperti saya katanya membayar orang-orang yang pendukung Raffi. Boro-boro untuk ngebayar, hidup sekarang kan harus prihatin. Pekerja seni ketika mendapat masalah ini penghasilan nol. Saya juga nggak tahu kan sampai kapan, jadi saya betul-betul harus prihatin gitu kan dalam hal keuangan. Kalau yang berupa imbalan ya saya hanya mendengar, cuma saya belum lihat fakta di lapangan. Yang pasti dengan banyaknya seragam putih-putih, dukungan ya merupakan ya aspirasi yang dibawa oleh pihak keluarga untuk mendukung ya supaya dari pihak keluarga ya mendapatkan support lah. Saya juga ya sedikit mendapat informasi, cuma belum saya lihat langsung imbalannya berupa apa. Ya pasti dengan banyaknya ya pendukung menggunakan kaos putih dan yang pasti ini juga bukan warga saya atau bukan dari masyarakat wilayah Cakung. Ya kemungkinan ya tanda kutip lah. Bohong. Oh kita masak sendiri. Oh iya, sukarela. Kadang saweran, ibu-ibu. Kabar dibebaskannya teman-teman Raffi, sementara Raffi sendiri masih harus jalani rehab, terdengar sangat ganjil. Namun benarkah kabar itu? Bila benar, mengapa Raffi tidak ikut dibebaskan? Lalu bagaimana nasibnya di sidang putusan pra-peradilan besok? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Saya sih tawakal aja, berdoa gitu kan. Mudah-mudahan Raffi bisa bebas, mudah-mudahan ada keadilan sejati. Kalau kita memang melihat sidangnya seperti kemarin, kan itu semua jadi sudah kita bisa mengambil kesimpulan kasusnya Raffi seperti apa. Kabar dibebaskannya teman-teman Raffi begitu santer terdengar pekan ini. Tapi benarkah mereka semua memang sudah dibebaskan? Jika teman-teman Raffi sudah bebas semua, lantas mengapa Raffi belum? Lalu bagaimana dengan nasib Raffi jelang putusan sidang pra-peradilan besok? Benarkah sang ibu sudah pasrah apapun keputusannya?